Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrima Nuri, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia pada prodi Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2438409 dari SMP Negeri 4 Sijunjung. Pada saat ini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi perpindahan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin dulu berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Bu. Apakah perasaannya senang? Senang, Bu. Kalau perasaannya senang, ibu ingin bertanya, adakah yang bisa mengungkapkan perasaan senangnya pada pagi hari ini? Saya, Bu. Silakan Kalila. Saya senang karena belajar IPA pada pagi hari ini, Bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kalila. Selanjutnya, ada yang ingin mengungkapkan perasaan senangnya? Saya, Bu. Silakan Arel. Saya senang karena saya bisa berkelompok dengan teman saya, Bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Arel senang karena bisa satu kelompok dengan temannya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini luar biasa sekali anak ibu. Perasaannya senang untuk memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak ibu lihat dulu temannya ke kiri dan ke kanan. Apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Aiba, geser dulu bangkunya sedikit Aiba. Asyah, luruskan dulu bangkunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan dulu ice breaking yang sudah sering kita lakukan. Masih ingat ice breaking buka tutup? Masih, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. 2 kali lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Luar biasa sekali semangat kita pada pagi hari ini. Karena semangatnya luar biasa, Ibu ingin memastikan dulu, masih adakah yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Silakan Aca. Materi minggu lalu tentang perbedaan kalor dan suhu, Bu. Luar biasa sekali, tentang Aca. Benar ya, materi minggu lalu itu tentang perbedaan suhu dan kalor. Selanjutnya, ada yang masih ingat materi pada minggu lalu? Ya, Bu. Silakan Ambon. Materi minggu lalu adalah
Cirebon. Materi minggu lalu adalah tentang menghitung besar galon. Masih ada lagi yang ingat materi minggu lalu? Silakan lihat. Materi minggu lalu tentang galon jenis dari berbagai bahan. Luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Materi minggu lalu adalah tentang galon jenis dari berbagai bahan. Ya. Sebelum kita lanjut materi, Ibu akan menampilkan dulu beberapa video. Silakan anak Ibu simak. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya dan menanggapi? Silakan, Siva. Berdasarkan video ada energi panas yang mengalir dari air panas ke udara. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Berdasarkan video ada energi panas yang mengalir dari air ke gelas. Jadi ada video orang menyeduh teh. Ada lagi yang ingin menanggapi? Silahkan Zaira. Berdasarkan video tadi akan beberapa contoh penerapan kalori. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada tadi contoh gunakan kalor dari Ibu tadi menggoreng ikan, menjemur baju. Ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah pas? Pas. Nah, sesuai dengan video tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk teknik penilaian Ibu pada pertemuan kali ini, Ibu akan menilai 3 hal. Yang pertama itu penilaian sikap. Nanti di penilaian sikap, Ibu akan menilai bagaimana cara Ibu menghormati sesama teman, menghargai pendapat teman, dan sikap anak Ibu dalam berkelompok. Kemudian Ibu juga akan melakukan penilaian keterampilan. Nanti Ibu akan menilai bagaimana cara anak Ibu bekerja sama, berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD dan berdiskusi dalam kelompok. Yang ketiga, itu adalah penilaian pengetahuan. Di sini Ibu akan melaksanakan di akhir pembelajaran nanti asesmen untuk mengetahui sejauh mana anak Ibu menguasai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sudah paham ya, ada 3 teknik penilaian yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu akan mengingatkan kembali itu tentang kesepakatan belajar kita. Ada yang masih ingat? Apa yang pertama? Mendengarkan saat guru sedang berbicara. Mendengarkan guru saat berbicara. Yang kedua? Keluar atau masuk kelas harus izin guru. Luar biasa sekali, masih ingat semuanya. Pas semuanya? Pas. Ada 6 ya kesepakatan kita. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah bekerja sama dengan guru BK melakukan tes diagnostik awal, sehingga anak Ibu sudah didudukkan 3 kelompok. Yang pertama kelompok kinestetik, yang kedua kelompok audiovisual, yang ketiga itu adalah kelompok visual. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan melakukan tes kemampuan awal. Silakan anak Ibu buka HP-nya. Sudah Ibu kirim linknya, link Google Form-nya ke grup WA kelas kita. Silakan mulai dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Kita seperti matahari, dapat menjadi sumber cahaya bagi setiap kehidupan. Dapat menjadi petunjuk arah, dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Berdasarkan video tadi yang Ibu tayangkan, ada tidak kira-kira anak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi video yang Ibu tayangkan? Saya, Bu. Silakan Muli. Pada video 1, Bu, terlihat bagaimana energi matahari berpindah ke bumi, Bu, yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Muli. Benar ya, pada video 1 tadi terlihat bagaimana di sana energi matahari dapat berpindah ke bumi. Ada lagi yang bisa menanggapi video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Silahkan Ayah. Pada video 2 mengatakan pada air mendidih, Bu, terjadi pergerakan air karena adanya galon, sedangkan pada air biasa tidak terjadi pergerakan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Pada video 2 tadi kata Ayah ada terlihat pergerakan air. Sebelum mendidih airnya tidak bergerak, setelah mendidih terjadi pergerakan naik turun permukaan air. Luar biasa sekali. Ada lagi yang bisa menanggapi video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Silahkan Tika. Video 3 menggambarkan energi kalor pada setrika yang berpindah pada kain sehingga kain menjadi panas. Luar biasa, tepuk tangan dulu Tika. Pada video 3 tadi terlihat ada orang Tika, terlihat bagaimana kalor dari setrika pindah kepada kain. Luar biasa sekali anak Ibu menyimak video yang sudah Ibu tayangkan. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, Ibu sudah menundukkan anak Ibu dengan 3 kelompok. Yang pertama kelompok kinestetik, yang kedua kelompok audiovisual, yang ketiga kelompok visual. Nanti untuk kelompok kinestetik, Ibu sudah menyiapkan percobaan sederhana nanti yang akan dilakukan oleh kelompok kinestetik. Kemudian kelompok kinestetik akan mengerjakan permasalahan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Untuk kelompok audiovisual itu juga sudah disiapkan nanti materi dari internet, dari bahan bacaan, dari buku untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKPD. Ya, jadi ini kelompoknya sudah dibagi tadi. Kemudian kelompok visual ini nanti akan mencari bahan bacaan dari buku bacaan, dari bahan bacaan yang Ibu berikan nanti untuk memecahkan LKPD yang Ibu berikan. Dan Ibu sekarang akan
Semuanya sudah mendapatkan KPD? Nah, sudah. Silakan anak ibu mulai berdiskusi dalam kelompoknya. Silakan mulai berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, cari bahan bacaannya, bisa dari internet, dari bahan bacaan. Silakan ditulis kembali dulu. Ya.
Kapan? Gimana perpindahan kalornya nih dari api ke gelas kimia? Jadi panas tidak gelas kimia? Iya. Kenapa gelas kimia menjadi panas? karena ada api yang Karena api ini memindahkan Panas. panas atau kalor ke gelas kimia. Kita lihat gerakan potongan kertasnya. Bagaimana gerakan potongan kertasnya? Berputar-putar, Bu. Berputar-putar itu namanya yang harus apa? Coba rasakan sini, panas tidak? Bukan apinya panas tidak? Panas. Kenapa terasa hawa panasnya? Perpindahan kalornya apa nih? Radiasi. Benar-benar diperhatikan. Berhenti kita pakai apa yang anak inginkan. Dibawa ke dalam ya. Jadi kalau ini maka kita memanaskan besi. Kan biasanya tidak pindah itu hanya apa? Panas. Kan kita mana dapat bagiannya? Apa yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, kita lanjutkan pembicaraan ibu menjawab pertanyaan yang tadi.
Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Sudah bisa kita. Nah, kalau sudah siap semuanya, letakkan dulu hasil kerjanya semuanya di atas meja, letakkan penanya, letakkan dulu. Sekarang coba anak ibu rilekskan dulu badannya, tutup matanya, kemudian buang pikiran-pikiran negatif, pikirkan hal-hal positif yang akan membuat kita lebih semangat. Tarik nafas anak ibu dalam-dalam, keluarkan dengan suara. Ulang lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Sudah rileks semuanya? Nah, kita lanjutkan presentasi kelompok. Kelompok mana bisa maju duluan? Siapa? Kinestetik. Nah, silakan maju. Maju semua anggotanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kak kepada Anda. Persilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel dan bahan tersebut. Konveksi perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang disertai perpindahan radikal zatnya. Radiasi perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Soal nomor 2. Berikan masing-masing satu contoh dari peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan air dalam panci. Panas dari kompor merambat ke dasar panci, lalu ke air di dalam panci. Menyetrika pakaian. Panas dari elemen panas setrika berpindah ke kain melalui kontak langsung. Memegang sendok di dalam teh panas. Panas dari teh merambat ke sendok, membuat sendok terasa panas. Konveksi contohnya. Sistem pendingin komputer. Kipas pada komputer atau laptop membantu
sore rebus, kacang yang terkena panas akan naik, sedangkan kacang yang lebih dingin akan turun. Radiasi contohnya, panas matahari. Energi panas dari matahari sampai ke bumi melalui radiasi, menghangatkan planet ini dan memungkinkan kehidupan. Api unggun. Panas dari api unggun terasa hangat dan teguh, tanpa perlu bersentuh langsung dengan api, karena adanya radiasi panas. Lampu pijar. Lampu pijar menghasilkan panas dan cahaya melalui radiasi. Sebagian besar energi yang berkonsumsi diubah menjadi panas. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya silakan. Apa keadaan perpindahan kalor secara produksi dan konsumsi? Maka disebutkan dulu jawabannya. Tugi sesuai kesepakatan kelas kita itu menghargai sesama temannya. Tolong simak temannya yang tampil. Sudah bisa jawab? Bisa? Nah, silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok audiovisual. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian lainnya bersama dengan jarak fisik dari partikel-partikel benda. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya silakan. Apakah contoh penyerapan perpindahan kalor secara konduksi? Silakan cari jawabannya dulu. Nanti yang bertanya lebih keraskan sedikit suaranya ya, biar teman yang di depan bisa mendengar dengan baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Contohnya, panci menjadi panas karena kalor dari kompor berpindah ke panci. Dan gelas yang terasa panas karena kalor dari air berpindah ke gelas. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kinestetik? Sudah. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Nah, berarti kalau sudah puas, silakan kelompok kinestetik untuk menutup presentasi. Baiklah, kami akan menutup presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu yang meriah. Luar biasa ya penampilan dari kelompok kinestetik. Mengharapkan kelompok selanjutnya menampilkan hasil diskusinya lebih baik dari kelompok kinestetik. Kinestetik sudah luar biasa sekali. Ibu ini yang lainnya jauh lebih luar biasa. Selanjutnya siapa kelompok yang ingin maju ke depan? Kelompok audiovisual. Nah, silakan maju. Nah, anak ibu yang lain, Aiba, sesuai kesepakatan kelas kita harus menghargai teman ya. Hargai dulu temannya yang tampil di depan. Silakan dibuka
Berikan masing-masing contoh dari peristiwa perpindahan color dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kondisi contohnya melelehnya mentega di wajan panas. Panas dari wajan berpindah ke mentega menyebabkan mentega meleleh. Knalpot motor panas akan dinyalakan. Panas dari mesin motor berpindah ke knalpot melalui ujung besi yang dibakar menjadi panas. Panas merambat dari bagian yang terbakar ke bagian lain dari besi. Konveksi contohnya yang pertama adalah air mendidih dalam panci. Saat air dipanaskan, air di bagian bawah panci yang terkena panas akan menjadi lebih ringan dan baik. Air yang lebih dingin di bagian atas akan turun menggantikan posisi air yang lain, menciptakan sirkulasi. Yang kedua, angin darat dan angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada laut. Udara di atas daratan menjadi lebih ringan dan baik, sementara udara dingin dari laut bergerak menuju daratan. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada laut, menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut. Ketiga, balon udara. Pemanas di dalam balon udara memanaskan udara di dalamnya. Udara panas menjadi lebih ringan dan baik, membuat balon udara terserap. Radiasi contohnya yang pertama adalah termos. Bagian dalam termos berancang untuk mengurangi perpindahan panas radiasi, sehingga makanan atau minuman tetap panas lebih lama. Kedua, efek rumah kaca. Radiasi matahari terperangkap di atmosfer bumi menyebabkan efek rumah kaca yang menghangatkan proses. Ketiga, panel surya. Panel surya menggunakan radiasi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya silakan. Apakah sinar lampu menyala juga termasuk perpindahan radiasi? Diskusikan dulu jawabannya kelompok audiovisual. Pastikan dulu jawabannya benar. Diskusikan dengan temannya. Jangan terburu-buru untuk menjawab. Ya, diskusikan dulu dengan teman. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Iya, termasuk radiasi karena perpindahan color logam yang berantara atau medium. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok audiovisual? Apakah teman-teman ada yang akan bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya lagi untuk kelompok audiovisual? Ada? Pas? Pas semuanya? Kalau tidak, kami akan menutup hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok audiovisual. Beri tepuk tangan dulu. Ulang lagi, yang semangat beri tepuk tangannya. Luar biasa sekali penampilan dari kelompok audiovisual. Perhatikan tadi masih banyak anak ibu yang kurang perhatikan temannya ketika berbicara. Sesuai kesepakatan kita, jika ada orang lain yang berbicara, yang lain itu menghormati dan menghargai, agar nanti terciptanya saling tanya jawab yang menyenangkan. Untuk kelompok yang sudah tampil, Ibu berikan apresiasi yang luar biasa karena sudah mampu menampilkan hasil pemecahan masalah dari LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, jadi Ibu harapkan dengan jawaban-jawaban ini, kelompok yang belum tampil menjadi lebih termotivasi, menampilkan yang terbaik. Ya, jadi untuk sesi presentasi kita yang terakhir, kita beri dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok visual. Silakan maju dulu ke depan.
Bisa semuanya menyimak? Bisa. Nah, kalau sudah siap semuanya, tidak ada lagi yang berdiskusi, silakan dibuka oleh kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Lutfi. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi. Jawabannya, konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Konveksi perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang disertai perpindahan partikel zatnya. Radiasi perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Pertanyaan yang kedua, berikan masing-masing contoh dari peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Konduksi contohnya, panci menjadi panas saat digunakan memasak. Panas dari kompor berpindah ke panci, membuatnya panas saat digunakan untuk memasak. Jok mobil yang dipanaskan. Panas dari elemen pemanas jok berpindah ke jok itu sendiri, membuatnya hangat untuk diduduki. Tutup panci menjadi panas saat memasak. Panci dari dalam panci berpindah ke tutupnya. Konveksi contohnya, pemanasan ruangan. Pemanas ruangan akan memanaskan udara di sekitarnya. Udara panas menjadi lebih ringan dan naik, sementara udara dingin turun dan dipanaskan oleh pemanas. Menciptakan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan. Kulkas. Freezer ditempatkan di bagian atas kulkas untuk mendinginkan udara di dalam kulkas. Udara dingin dari freezer turun ke bawah, sementara udara hangat naik ke atas. Menciptakan sirkulasi yang menjaga suhu di dalam kulkas tetap dingin. Oven. Kipas di dalam oven membantu menyebarkan udara panas secara merata, sehingga makanan dapat matang secara lebih efisien. Radiasi contohnya, menjemur pakaian. Kelompok visual bisa lagi dikeraskan suaranya sedikit. Ada terdengar suara di belakang. Kurang terdengar. Coba dikeraskan itu suaranya. Radiasi contohnya, menjemur pakaian. Pakaian menjadi kering saat dijemur karena menyerap energi panas dari matahari melalui radiasi. Pakaian warna hitam. Pakaian berwarna hitam lebih mudah menyerap panas, matahari atau radiasi dan membuat pemakannya merasa lebih hangat. Dari hasil presentasi kami tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Pikirkan dulu pertanyaannya, baru ditanyakan. Silakan Sipa. Tolong berikan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Pikirkan dulu jawabannya. Silakan didiskusikan dulu oleh kelompok yang ambil.
Wah, Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? pikirkan dulu pertanyaannya, baru ditanyakan ke kelompok yang tampil ya. Pikirkan dulu pertanyaannya, diskusikan dengan temannya. Apakah perpindahan kalau secara konduksi bisa terjadi bila cair? Silakan didiskusikan dulu kelompok visual. Apa tadi pertanyaan Jihan? Apakah perpindahan kalau secara konduksi bisa terjadi bila cair? Apakah perpindahan kalor secara konduksi bisa terjadi di air? Pikirkan dulu jawabannya ya. Silakan diskusi dulu. Diskusi dulu dengan temannya. Teman yang lain juga boleh diskusi dulu. Nanti apakah nanti jawabannya sudah memuaskan oleh temannya? Pikirkan dulu ya jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok visual. Tidak pernah pada cair terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Tidak, perpindahan kalor pada zat cair terjadi secara apa? Perpindahan kalor secara konduksi. Secara konveksi. Apakah Jihan puas dengan jawaban dari kelompok visual? Puas ya. Coba silakan kelompok visual. Adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah pas? Pas. Kalau sudah pas, silahkan kelompok visual untuk menutup presentasinya. Jika tidak, kami akan menutup presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator jika ada salah kata saya mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dulu. Luar biasa sekali, Ibu perhatikan tadi anak-anak Ibu sudah menampilkan hasil diskusinya di depan setelah melihat dari kegiatan awal tadi, memecahkan masalah, kemudian mendiskusikannya di kelompok, mendiskusikan hasil diskusinya, sudah juga menampilkannya di depan. Luar biasa sekali. Ibu perhatikan tidak ada anak-anak Ibu yang tidak memperhatikan temannya. Mungkin ada tadi beberapa, tapi lihat tidak terlalu parah. Ibu rasa anak-anak Ibu sudah memiliki sikap saling menghargai antar sesama teman. Jadi Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa seperti ini diskusi kelompoknya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, sehingga diskusi kita terlihat lebih aktif dan menyenangkan. Nah, untuk di pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di LKPD dan teman-teman yang menjawab tadi, kita akan sepakati dulu bagaimana sebenarnya jawaban yang benar tentang perpindahan kalor. Nah, jadi Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk mencari jawaban-jawaban yang benar tentang apa sih sebenarnya perpindahan kalor, apa contoh-contohnya, apa perbedaannya, apa contoh-contoh dari perpindahan kalor. Nah, yang pertama kita bahas dulu perpindahan kalor. Ada yang bisa di sini apa itu perpindahan kalor? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya apa itu perpindahan kalor? Kalor apa artinya? Siapa yang masih ingat? Panas. Perpindahan kalor, panas itu energi ya. Kalor itu dia berbentuk energi. Jadi kalau perpindahan kalor ada perpindahan energi panas. Dari yang seperti apa? Dari apa Jihan? Luar biasa sekali, tepuk tangan Jihan. Kata Jihan, panas yang berpindah, energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya,
ya, atau dari sistem yang bersuhu lebih tinggi kepada sistem yang bersuhu lebih rendah. Itu namanya perpindahan kalor. Ada perpindahan energi panas di situ. Nah, sudah sepakat kita itu jawabannya? Sudah. Nah, perpindahan kalor itu secara umum ada 3. Siapa yang ingat yang pertama tadi? Konduksi. Yang kedua? Konveksi. Yang ketiga? Radiasi. Nah, semua jawabannya luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kita bahas dulu satu-satu ya. Apakah jawaban kita tadi benar atau tidak? Yang pertama itu tentang konduksi. Pernah dengar istilah konduksi? Pernah dengar istilah konduktor? Pernah dengar istilah isolator? Pernah memperhatikan ibunya memasak di rumah? Pernah. Siapa yang pernah masak di rumah? Angkat tangannya. Luar biasa sekali. Semuanya pernah yang perempuan masak di rumah. Ketika kita masak di rumah, siapa yang berani megang wajan tanpa letangan? Siapa yang berani? Yang tanpa kain? Ada yang berani? Memegangnya? Kenapa tidak berani? Ketika kita memegang wajan, ini contohnya adalah wajan ya. Ketika kita ini wajannya sedang dipanaskan, kita mau goreng tahu, tiba-tiba terpegang, pasti terasa apa? Panas. Kenapa wajan ini bisa terasa panas? Karena api. Kenapa apinya? Apa hubungan api dengan wajan? Energi panas dari api berpindah ke wajan. Ya, itu namanya perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama panas itu yang di dasar wajan. Tapi kenapa sampai ke ujungnya terasa panas? Karena apa, Ayah? Apa yang bergetar, Ayah? Penasaran Ibu nih, apa yang bergetar? Ada yang bisa menyempurnakan jawaban Ayah? Apa yang bergetar? Apa yang bergetar? Apa, Bon? Zat. Kurang tepat sedikit lagi. Partikel. Penyusunnya partikel zatnya ini yang bergetar. Jadi partikel yang di bawah, partikel zat yang di bawah panas, kemudian akan bergetar menunggu partikel di sampingnya menyebar panasnya dari bawah menyebar ke atas. Contoh kita saling berpegangan tangan. Nanti berpegangan tangan dengan temannya. Panas itu mengalir menumpuk sampai ke ujung. Seperti itu di wajan. Yang panas di bawah menjalar sampai ke ujung. Maka kita pegang wajannya terasa panas. Ya. Jadi perpindahan kalor secara konduksi adalah apa? Setelah contoh yang berbeda tadi. Perpindahan kalor yang konduksi apa? Perpindahan panas tanpa apa? Coba Nera, apa Nera? Kalau yang konduksi apa pengertiannya? Perpindahan panas melalui suatu bahan bakar disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan tanpa disertai dengan perpindahan dari partikel-partikel penyusun zat tersebut. Apakah berpindah partikel yang di bawah ini ke atas? Sehingga panasnya pindah ke atas? Tidak. Partikel ini menumpuk temannya sehingga panasnya berpindah. Ada yang suka buat teh? Siapa yang suka buat teh? Coba angkat tangan. Siapa yang suka buat kopi? Coba angkat tangan. Ada yang suka semuanya? Angkat tangan keduanya. Biasanya suka kopi itu laki-laki. Ini juga suka kopi yang berdua. Ya, suka kopi keduanya. Coba kita perhatikan.
contoh ini adalah segelas kopi. Ya, contoh ini adalah segelas kopi. Kemudian kopinya diseduh dengan air panas. Gelasnya kan masih pasti itu ya. Kemudian ibu aduk. Kok sendoknya juga panas? Apa ini yang terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa sendok yang ibu pakai ini terasa panas ketika mengaduk kopi? Karena airnya panas. Gimana karena airnya panas? Apa artinya airnya panas? Gimana nih airnya panas nih? Ya, airnya panas nih gimana nih? Karena air di dalam gelas tidak Airnya pindah ke sendok. Itu nyendoknya ya. Apakah airnya pas kita nyendokin sampai ke tangan kita? Apa Bang? Partikel-partikel dalam air. Kita berbicara panas ya. Energi panas. Bagus sekali sih Pak menyatakan itu. Energi panas ini dari air ini pindah ke ujung sendok. Ya. Dari ujung sendok sampai ke tangan ini, partikelnya apakah berpindah ya ujung ini ke pangkal? Tidak. Yang pindah itu energi panasnya melalui partikel yang saling bertabrakan, menunggu partikel selanjutnya, sehingga energi ini bisa berpindah. Kalau bisa ibu gambarkan seperti ini contohnya. Nah, coba ibu gambarkan dulu sedikit. Ini contohnya sendok. Nah, gambar ibu agak jelek, dipahami saja. Ketika ujung partikel sendok ini terasa panas, ini ada energi panas di sini, ada kalor di sini. Ini partikel ini akan menunggu teman di sampingnya karena bergetar. Ya, jadi kalau zat padat kan partikelnya padat rapat, ya, tidak bisa cuma bergetar, tidak bisa berpindah, cuma bergetar. Digetarkannya terus temannya, dia tidak sanggup menahan panas itu sendiri, maka digetarkan sampai ke ujung sendok, sehingga tangan kita yang di sini juga ikut merasakan apa? Panas. Ini namanya perpindahan secara konduktif. Apakah ini tadi yang dijawab di KPD-nya? Ya, sepakat dengan jawabannya? Kita lanjut yang kedua itu apa tadi perbedaannya? Konveksi. Apa itu perpindahan kalor secara konveksi? Apa sih Pak? Lebih keras sih Pak? konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian lainnya bersama dengan jarak fisik dari partikel-partikel berdaerah. Konveksi ini ada gerakan fisik apa sih Pak? Dari partikel-partikel penyusun bendanya. Ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ada lagi yang bisa? Apa itu konveksi? Perpindahan kalor yang bagaimana? Perpindahan kalor yang bagaimana? Yang disertai dengan perpindahan partikel. Ya, contoh tadi kelompok abon itu merebus air. Iya, Bon? Tadi kelompok abon merebus air itu dimasukkan ke dalam air yang direbus potongan-potongan kertas. Ada di sini yang pernah merebus air di rumah? Pernah. Coba angkat tangannya dulu yang pernah merebus air. Yang laki-laki nggak pernah merebus air? Nggak pernah? Apa yang diperhatikan ketika air direbus? Ada nggak yang diperhatikan ketika direbus? Apa? Menggelembung kata
kata Aca? Betul. Kata ayah apa ya? Naik turun apa nih? Tinggal turun naik nih. Apa yang naik turun? Hah? Permukaan airnya naik turun kata ayah. Ya, yang pernah berebus air pasti seperti melihat gelembung-gelembung. Ya, ada permukaannya naik turun. Itu tadi ketika air kita rebus. Ini apa ya? Ketika air kita rebus, partikel air yang di bawah ini akan terasa panas. Ya. Kalau dia panas, maka partikelnya ini akan semakin merenggang jaraknya, sehingga massa jenisnya lebih kecil. Kalau massa jenisnya lebih kecil, maka ini akan lebih ringan, sehingga partikel air yang di bawah ini akan naik ke atas. Partikel di atas sesungguhnya lebih dingin dari yang di bawah, sehingga massa jenisnya pasti lebih besar, akan lebih berat. Yang partikel di atas ini akan turun ke bawah. Sampai di bawah dipanaskan lagi oleh api, jadi lebih ringan lagi massa jenisnya, naik lagi ke atas. Ini yang namanya gerakan arus konveksi. Ya. Ada perpindahan partikel penyusun. Kalau tadi ini kan tidak berpindah, cuma menumpuk teman di sampingnya, bergetar yang bisa padat. Ya. Kalau konveksi itu biasanya terjadinya pada apa? Fluida, ya, ada zat yang bisa mengalir. Apa yang zat yang bisa mengalir? Air, cair, gas, udara. Itu contoh dari konveksi. Contoh, ada pernah di sini melihat AC? Biasanya AC itu dipasangnya di mana? Di mana dindingnya, di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa kira-kira AC ini dipasangnya di atas, kok nggak di bawah dipasangnya? Supaya anginnya menyebar. Boleh. Ada lagi jawabannya? Pernah memikirkan? Ada bedanya kipas dengan AC ya? Kenapa AC itu dipasang di atas? AC ini sifatnya mendinginkan udara. Kalau udara yang di atas kita dinginkan, maka massa jenisnya itu akan lebih besar, lebih berat. Udara yang dingin turun ke bawah. Kita kan di bawah yang pengen dingin. Karena udaranya dengan kulit kita bersentuhan, maka udara itu jadi panas lagi, naik lagi ke atas karena lebih ringan kalau panas. Ketemu lagi sama AC, panas lagi ini udara, didinginkan lagi, turun lagi udara. Itu ya, contoh arus konveksi. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sih AC ini nggak di bawah aja dipasangnya? Bisa dijawab semuanya? Bisa. Di rumahnya ada kulkas? Ada. Siapa yang ada kulkas di rumahnya? Tahu freezer dalam kulkas? Tahu. Letaknya di mana? Di atas. Kenapa freezer ini nggak di bawah? Sama seperti AC tadi. Udara dingin itu diturunkan ke bawah, panas lagi naik ke atas, sehingga suhu kulkas itu menjadi stabil. Sudah paham semuanya? Sudah. Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga apa? Radiasi. Radiasi. Perpindahan yang bagaimana radiasi? Perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau medium. Ada tadi kelompok yang mencontohkan sinar matahari ke bumi. Itu kan tidak perlu medium. Matahari itu sangat-sangat jauh dari bumi, tapi sinarnya bisa sampai ke kita. Itu karena efek radiasi. Siapa yang pernah ikut pramuka? Pernah semuanya ikut pramuka? Pernah. Tepuk-tepuknya hafal? Hafal. Bukan itu ya bukannya ya. Pernah dekat api unggun di pramuka? Pernah. Aca pernah? Apa yang dirasakan Aca kalau dekat ke api unggun? Panasnya membakar ya, karena apinya besar. Kenapa kita merasakan panas dekat dengan api unggun?
Kenapa? Kenapa merasakan panas dekat api unggun? Karena kita dapat apa? Kalor dari api itu berpindah ke kita. Ya, melalui perpindahan secara apa? Radiasi. Ada juga yang pernah ganti piting lampu? Nah, yang laki-laki mungkin pernah ya. Karena piting lampu itu kan hangus. Kalau kita dekat piting lampu itu kan panas. Itu kenapa? Karena adanya radiasi. Apakah semuanya sudah paham? Sudah mantap? Nah, kalau sudah mantap, Ibu ingin ada yang mampu menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa kira-kira anak Ibu yang bisa menyimpulkannya? Silakan Zahira maju ke depan. Silakan Zahira maju ke depan. Yang lain disimak ya, temannya menyimpulkan pembelajarannya apakah benar atau tidak. Kesimpulannya adalah perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi panas dari suatu benda ke benda lainnya karena ada perbedaan suhu. Pada dasarnya, perpindahan kalor memiliki 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya adalah panas merambat kepada batang besi jika dipanaskan ujungnya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Sudah pas jawaban Zaira? Silakan duduk dulu Zaira. Benar ya, yang disimpulkan oleh Zaira tadi tentang perpindahan kalor, pengertiannya, tentang apa tadi lagi? Contoh-contoh perpindahannya. Ya benar sekali ya, yang disampaikan oleh Zaira tadi sudah benar. Tuh perpindahan kalor ini terjadi karena adanya tadi kata Zaira perbedaan suhu ya, sehingga terjadi yang namanya apa tadi namanya perpindahan kalor. Terus Zaira juga tadi menyampaikan contoh-contoh dari perpindahan kalor. Kalau sudah sepakat kita kesimpulannya, silakan anak Ibu keluarkan HP-nya. Kita akan sesuai dengan Ibu tadi. Di akhir pembelajaran kita akan melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran. Buka grup WA-nya. Sudah dibuka grup WA-nya? Sudah. Di sana sudah ada linknya tentang asesmen kita pada pagi hari ini. Silahkan anak Ibu kerja. Ya, silakan anak Ibu kerjakan. Pikirkan dulu jawaban yang tepat ya, agar Ibu nanti tahu sejauh mana anak Ibu memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pikirkan dulu jawabannya yang tepat. Sudah kesulitan? Bisa dibuka Google Form-nya? Bisa? Soalnya tidak terlalu banyak yang dikasih ya. Silakan diperhatikan dulu soalnya bisa. Pikirkan dulu jawaban yang tepat baru dijawab.
oleh Aca. Tepuk tangan dulu. Ibu perhatikan dari hasil asesmennya ini sudah hampir keseluruhan anak ibu memahami materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah pembelajaran tentu kita perlu melakukan yang namanya refleksi. Apa gunanya refleksi? Gunanya bagi ibu nanti sebagai acuan untuk memperbaiki cara ibu dalam mengajar, memperbaiki model dan metode yang harus ibu gunakan dalam mengajar di kelas. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan perasaannya, hasil refleksinya setelah pembelajaran yang ibu berikan pada pagi hari ini? Siapa yang bisa mengungkapkan refleksi? Saya, Bu. Silakan Ayah. Saya senang dalam pembelajaran hari ini. Ayah senang dalam pembelajaran hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, Ayah senang untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu berharap untuk kedepannya Ayah juga merasakan perasaan yang sama. Karena kalau anak ibu nanti tidak senang dalam pembelajaran, tentu tidak akan terciptanya pembelajaran yang joyful, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk ibu untuk kedepannya untuk lebih mempersiapkan proses pembelajaran. Ada lagi anak ibu yang bisa melakukan refleksi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya, Bu. Silahkan Siva. Saya senang karena dapat memahami proses perpindahan kalor dan contohnya di kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Siva. Siva merasa senang juga seperti Ayah karena mampu memahami perpindahan kalor setelah belajar dengan ibu. Mampu memahami contoh-contoh dari perpindahan kalor. Jika seandainya nanti ada dilakukan asesmen atau tes nanti atau ditanya orang lain, apakah bisa Siva menjawabnya nanti? Alhamdulillah, Siva bisa menjawabnya nanti kalau ada yang bertanya atau apa nanti tentang jawaban yang benar mengenai perpindahan kalor. Ibu juga sudah menyampaikan tadi contoh-contoh dari perpindahan kalor. Ya, jadi ibu harapkan dengan adanya refleksi ini, ibu maupun anak ibu mampu untuk menjadi acuan untuk kita nanti, bahan renungan untuk kita. Apakah pembelajaran itu sudah menyenangkan atau tidak, sudah dapat dipahami atau tidak. Jadi ibu berharap kita mampu untuk melaksanakan pembelajaran ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian ada juga yang ingin ibu sampaikan, yaitu mengenai materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Itu kita akan mempelajari tentang pemuaian, ya, pemuaian zat. Nanti kita akan pelajari bagaimana kalor itu mempengaruhi pemuaian. Jadi ibu harapkan sekali anak-anak ibu sebelum kita belajar untuk pertemuan minggu depan, ya, ibu ingin sekali anak-anak ibu untuk belajar dulu di rumah. Boleh pakai buku paketnya, boleh di internet, agar anak-anak ibu pada saat mengikuti pembelajaran ibu selanjutnya sudah punya bekal pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari, agar ketika belajar nanti anak-anak ibu tidak sudah paham terlebih dahulu apa materi yang akan disampaikan oleh guru.
Assalamualaikum